Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya yang menonton podcast ini. Kembali lagi bersama saya sebagai podcaster pada pagi hari ini. Ada yang kenal saya nggak, guys? Kita kenalan dulu lah. Saya bernama Zikri Zainal Haris. Mungkin ini perintis podcast aja ya gitu ya. Dan ini pemateri kita yang hadir, yang sangat tampan sedikit gitu ya, yang bernama Cikal Mikail Wali. Beliau itu mahasiswa apa mahasiswi mas? Mahasiswa Win Salatiga semester 4 gitu. Oke. Prodinya apa? Iya. Nah, ilmu Al-Quran dan tafsir. Mungkin di sini saya dan Mas Cikal itu akan sedikit memberikan informasi kepada teman-teman semua terkait pembahasan apa sih itu tafsir Al-Mizan itu dan lebih ke condongnya kemana gitu ya. Nanti abis ini kita bahas ya teman-teman ya. Mungkin langsung saja kepada inti pada pembahasan kita pada pagi hari ini. Kan kalau bahasa-bahasa itu jadi tokonya basi kan. Nah ya, nanti kalau kayak basi, makanya langsung aja gitu ya. Mungkin sedikit menanyakan kepada Mas Cikal. Nggak sedikit sih, agak banyak dikit lah. Agak banyak dikit gitu, bukan sedikit ya. Coba sedikit menjelaskan tentang alangkah baiknya lah kita itu ketika pengen memahami suatu kitab itu ada yang namanya biografi gitu loh. Masa kita kan kitab nggak ada biografinya kayak gimana gitu ya nggak sih teman-teman. Nah jadi mohon biografinya singkat aja lah gitu, nggak usah sampai 2 jam juga nggak usah, yang penting singkat aja, yang penting tahu aja gitu loh siapa beliau itu apanya gitu. Oke, langsung aja biografi ini. Tafsir Al-Mizan itu ditulis sama Syekh Sayyid Muhammad Tobatobai. Beliau lahir di Iran tahun 1908 sampai 19, pokoknya beliau hidup 78 tahun menulis tafsir Al-Mizan ini. Nah, kenapa sih dinamain Al-Mizan? Karena menurut beliau ingin bahwa Al-Quran itu menjadi ukuran atau timbangan dalam orang-orang itu melakukan sesuatu. Karena sumbernya dari Quran langsung Allah, karena beliau kan Syiah. Iya. Nah, beliau ini bikin tafsir ini tuh apa ya? Ya tadi untuk memahami orang-orang dengan bahwa Al-Quran itu sebagai sumber itu. Even beliau Syiah ya, Syiah. Oh berarti beliau itu Syiah ya? Syiah. Beliau itu Syiah, kayak penafsirannya aja kayak contoh penafsiran kan Bismillahirrahmanirrahim, karena kebanyakan ulama itu saya lihat di At-Tabari atau dimanapun di itu jadi huruf ba itu jadi kata pengganti, artinya aku memulai segala sesuatu dengan nama Allah gitu. Iya. Ar-Rahman, Ar-Rahim juga sama penafsiran hampir sama. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah untuk seluruh makhluknya tanpa terkecuali, seperti udara, rezeki, kesehatan, itu semua dikasih. Tapi kalau Ar-Rahim kasih sayang Allah untuk makhluk menyembahnya. Nanti kelihatannya gimana? Kelihatannya menurut Ibnu Mas'ud yang itu di akhirat. Di akhirat kelihatan banget ya di akhirat. Terus tafsir Al-Mizan ini lebih condong ke Syiah. Beliau itu lahir di Iran karena teologisnya di Iran juga Syiah, itu akidahnya Syiah. Ada contoh yang membedakan itu. Bentar mas, sebelum ke contoh ya saya potong sedikit ya. Apa tuh? Gini, Syiah kan tadi kan ya. Yang mungkin kalau Syiah itu kalau langsung beliau itu bukan orang Indonesia kan berarti kan? Bukan orang Indonesia dan apa sih mungkin dari Syiahnya itu ada nggak sih yang kita bisa ambil pelajarannya gitu? Oh kan kalau Syiah kan tadi kan langsung kembalinya kepada Allah kan? Ya. Ada nggak sih itu pelajaran terbaiknya beliau untuk kita yang akan membaca kitabnya beliau gitu loh? Sebenarnya kalau untuk membaca kitab ini ya harus punya ilmu yang utuh dulu untuk memahami, ilmu yang cukup untuk memahami kitab ini secara utuh. Iya. Karena takutnya ketika kita belum cukup ilmu, akidah kita belum kuat, nanti malah kita masuk akidah Syiah itu. Kalau kita masuk akidah itu, karena ya Syiah langsung tafsir Al-Mizan pun dengan metode tahlili, Quran bil Quran. Jadi kayak langsung tanpa kurang lah membahas tentang riwayat-riwayat dari sahabat. Jadi langsung Quran bil Quran, kayak Ihdinas siratal mustaqim kan, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Iya. Nah, siratnya apa? Beliau nyatakan di Quran diterjemahin tafsirnya pakai ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Itu jadi ya bagusnya kitab ini tuh langsung dengan Quran. Dan coraknya di sini banyak, ada corak
filosofisnya, filosofi, ada istimanya juga ada gitu mas. Tapi beliau itu kan tadi corak langsung ke Quran kan ya. Nah beliau tuh menggunakan hadis atau menggunakan Ada, riwayat-riwayatnya kan? Hadisnya tuh kalau di Syiah tuh salah satu hadis terbesar itu Al-Kafi nama kita. Hadis Al-Kafi. Iya, iya. Jelas beda pandangan sama hadis-hadis yang sunni kayak kita belajar hadis Bukhari Muslim itu kalau itu beda jelas, beda banget. Beda banget. Beda. Persamaannya tuh ketika akidah teologisnya masih sama. Masih sama kayak meyakini adanya Allah. Ya. Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir. Ada surga neraka itu ada. Masih bedanya apa? Perbedaannya ketika Sunni dan Syiah itu pertama ketika sholat. Sholat itu kalau apa namanya Sunni kan di jamak kan subuh kan nggak ada, duhur asar di jamak boleh. Iya. Maghrib bisa. Tapi kalau ini bisa di jamak semua itu subuh duhur asar itu bisa. Bisa terus sholat tuh yang saya tahu kan Syiah itu kan banyak ya macamnya ya. Macam Syiah itu banyak. Syiah itu kalau mau sholat harus pakai turban. Turban itu batu kecil, ngambilnya di Karbala. Karbala itu kayak tempat di mana Husain dipenggal itu. Iya, iya. Husain ketika perang Jamal itu dipenggal. Meyakini tempat Karbala itu suci, tempat yang sangat suci. Iya. Dan itu tempat buat sholat. Jadi ketika kita sholat di sini tuh ada kayak batu. Kalau melihat orang Syiah sholat di situ ada batu dan Syiah itu kalau saya bisa itu terlalu mengagungkan Ahlul Bait. Terlalu mengagungkan Ahlul Bait. Dalam Berarti kalau Syiah itu lebih ke pakai rasional gitu ya pemikirannya atau gimana? bisa jadi karena Berarti kalau nggak yang rasio itu nggak ditinggalin gitu sama mereka atau Langsung. gimana? Karena pas saya sering mendengar ceramah Ustadz itu kalau orang Syiah itu sangat mengingkari apa namanya, ada sebagian Syiah yang nggak mengingkari sahabat, tapi ada yang beranggapan bahwa Abu Bakar, Umar sama Utsman itu menawan ini anaknya Nabi Muhammad yang Fatimah Zahra itu, menawan Fatimah Zahra itu. Ayatnya favorit beliau itu yang bukan ayat ya apa? Beliau itu menganggap bahwa Syiah itu Ali, bukan Syiah. Ali itu ditunjuk langsung sama Allah melalui Nabi. Jadi beliau makanya di azannya Syiah itu ada asyhadu anna Ali waliyullah. Dan Syiah itu apa bahasanya? Tidak menerima tidak percaya selain pada Ali. Mereka sangat mengagungkan Ahlul Bait. Hadis pun lebih dipercaya. Hadis Aisyah kan, Siti Aisyah kan meriwayatkan juga kan 2000-an hadis itu. Lebih percaya sama Ahlul Baitnya itu. Kayak dari Ali juga tentu lebih banyak yang dipercaya daripada hadis-hadis dari sahabat. Gitu mas. Oh mungkin tadi kan yang jelasin sama sampean dari contohnya atau yang lainnya itu. Coba sih berikan saya itu karakteristik dari penafsirannya beliau itu apa aja. Karakteristik penafsiran beliau itu banyak karena beliau itu terkenal karena ilmu agamanya juga terkenal. Iya. Ilmu filsafatnya juga. Karakteristik pertama beliau itu menampilkan ayat terus meng-highlight kata-kata pentingnya. Meng-highlight gitu bahasanya wes. Bahasa kan. Iya. Kata-kata pentingnya itu lalu baru menafsirkan lagi. Iya. Karakternya. Terus ada lagi karakternya selain itu? Mungkin cukup itu yang saya belajar. Terus terkait karakter kita masuk ke metode kan, mungkin kalau sebelum ya masa nggak ada kan, kalau nggak kalau nggak ada metode kan nggak mungkin kan. Mungkin bisa dijelaskan sedikit siapa metodenya tafsirnya beliau? Metodenya tahlili. Metodenya rinci. Apa metode tahlili itu apa sih? Metode yang rinci. Lawannya ijmal kan global. Iya. Kayak tafsir Jalalain kan satu kan. Maksudnya global itu berarti ringkas atau gimana? Dipahami orang awam gitu. Makanya saya tadi kan di awal bilang perlu ilmu yang cukup untuk memahami tafsir ini secara utuh. Karena banyak istilah-istilah filsafat yang kurang munasib, kurang cocok dipahami orang awam kayak kita yang baru belajar tafsir ini. Banyak istilah-istilah filsafat, banyak bahas isu-isu menggabungkan akal dan wahyu itu. Karena syarat beragama kan berakal itu. Gabungkan itu lalu tadi di awal juga udah saya jelasin yang Quran bil Quran metodenya memang. Oh gitu, berarti metodenya yang tahlili doang atau ada metode yang lain? Tahlili. Tahlili. Quran bil Quran yang paling mencontoh itu. Mungkin kalau tahlili kan ya
secara kontekstual, secara luas pembahasannya kan, beliau itu mengarang kitab itu berapa jilid sih gitu loh, Kitab itu tuh dikarang sehingga bisa disebut sebagai metode tahlili gitu kan. kita kan banyak melewati kitab tahlili kayak tafsir Lainnya Panun itu kan 30 jilid ya. 30 jilid, terus kita karyanya Syekh Fahrudin Ar-Razi yang Mafathul Ghaib itu kan 12, sekitar 12-an jilid itu. Nah, kitab ini disebut tahlil 20 jilid. Wow, 20 jilid di zaman itu ya banyak banget berarti ya. hebat juga orang-orang zaman itu. Tanpa teknologi, tanpa apapun, penerangan mungkin hanya lampu bisa membuat tafsir 20 jilid itu ya orang-orang hebat. Gitu ya. Berarti 20 jilid penafsiran apa kitabnya itu ya? 20 jilid. Tabaghisan. Mungkin kalau boleh tahu gitu ya. Kan yang saya tahu itu ketika Syiah ya, kita masuk ke sini aja pembahasannya beliau yang aslinya loh ya. Syiah dan Sunni kan agak bertentangan tuh. Mungkin bisalah diberikan penjelasan dari kitabnya beliau itu apa sih perbedaan antara Syiah dan Sunni? Ya perbedaannya tadi saya sudah jelaskan itu. Perbedaan yang Syiah dan Sunni. Yang condongnya aja ya. Dari sholat tadi. Kayak Anda tidak memperhatikan ya. Saya memperhatikan di awal, saya itu belum terlalu apa ya, belum terlalu memahami banget gitu loh tentang Syiah itu apa. Oke, dari pemimpin aja deh. Dari pemimpin. Ya gimana? Dari pemimpin. Kalau di Islam pakai konsepnya khilafah. Ya. Khilafah Rasyidin. Kalau di Islam sih di Sunni, Yeah. di Sunni itu pakai konsep khilafah. Khilafah itu dipilih secara musyawarah demokratis itu. Ya. Indonesia sendiri gitu ya. Ya, Di Indonesia di mana yang nggak tahu di Indonesia ya, nggak tahu ya. Nah, terus dipilihnya secara demokrasi dan orang Sunni itu beranggapan khilafah khalifah itu seorang khalifah, seorang pemimpin itu tidak maksum, tidak terjaga dari kesalahan. Tapi kalau di Syiah pakai konsep imam. Imam orang Syiah itu menganggap imam itu maksum. Kayak nabi aja gitu. Kayak nabi. Berarti terjaga dari dosa gitu. Nah, iya kalau orang Syiah kayak gitu. Oh. Jadi misalnya kalau Anda menjadi imamnya Syiah, itu Anda masuk dari dosa gitu. Kalau mereka beranggapan namanya maksum ya, maksudnya terjaga dari dosa yang tidak masuk akal gitu. Ya tahu ya. Ya mungkin maksum di situ ya bisa dijelaskan apa sih arti dari maksum itu? Nah, misalnya maksum kan dari asma yasin kalau nggak salah. Dari bahasa Arab aja menjaga, terjaga. Maksum itu kan artinya terjaga itu. Saya pernah maksum itu bukan berarti terhindar dari dosa sama sekali gitu. Karena Nabi Muhammad pun pernah itu kan dosa. Nabi Muhammad maksudnya kan dosanya bukan tidak masuk akal dilakukan oleh Nabi itu. Karena saya pernah baca buku ketika di pondok itu. Ada buku yang membahas tentang kisah-kisah Nabi, saya baca di bagian Nabi Daud. Nabi Daud ketika itu lagi jalan. Tadi Nabi Muhammad, sekarang ke Nabi Daud. Gimana sih Nabi Muhammad atau Nabi Daud dulu? Nabi Daud dulu nih. Ya oke, Nabi Daud dulu. Nabi Daud. Gimana Nabi Daud? Nah, misalnya Nabi Daud kan, Nabi Daud kan lagi jalan. Kalau dulu kan kamar mandi nggak kayak sekarang. Iya, kamar mandi dulu gimana? Kamar mandi itu masih nggak terlalu tertutup kayak sekarang gitu. Oh gitu ya. Nah, ketika jalan Nabi Daud ini melihat sekilas ada wanita lagi mandi. Nah, ketika itu Nabi Daud terpukau lah. Namanya wanita lagi mandi kan mau baju tidak kan? Iya, pasti ya. Nah, lalu Daud terkesima, terpukau dengan kecantikannya. Lalu Nabi Daud tahu nih ini istrinya siapa nih? Nyuruh suaminya untuk megang panci peperangan. Megang panci peperangan otomatis yang megang panci kan di depan ya. Kalau pasukan terdepan otomatis gampang kena panah, gampang wafat lah gitu ya. Nah, dengan tujuan agar itunya wafat, ini dinikahin sama Nabi Daud. Cuma di bawahnya ada not kayak itu tuh bukan, itu tuh kisah Israiliyat yang Nabi itu sebenarnya nggak harus mustahil seorang nabi yang udah maksum, yang udah manusia pilihan Allah gitu, bahkan menjadi pemimpin di umat-umatnya itu melakukan kesalahan yang separah itu kayak nggak mungkin. Kalau maksum kayak Nabi Muhammad ketika melakukan dosa kecil kan ketika itu ya ada jamuan Aisyah itu ada jamuan, terus Siti Aisyahnya lagi, saya pernah baca juga di buku itu, Siti Aisyahnya itu ramah, terlalu ramah sama orang. Pas kita pulang Nabi Muhammad marah, tak tiba-tiba kalau nggak salah bisa dibenarin nanti, kalau nggak salah itu Nabi Muhammad mengharamkan madu. Kenapa itu diharamkan? Nggak tahu tuh, karena ya lalu turun ayat setelah itu, mungkin Nabi Muhammad lagi marah. Turun ayat setelah itu
la tuharimu ma ahallallahu lak. Tidak boleh Tidak mengharapkan boleh apa yang dihalalkan oleh Allah. Nah, itu maksum itu bukan berarti Nggak pernah berbuat salah gitu. pernah berbuat salah. Berarti yang di pengertian maksum itu yang apa ya, berbuat kesalahan tapi yang nggak masuk ke logika, maksudnya Nggak masuk ke, nggak separah itu. ya nggak separah itu lah gitu ya. Separah itu. Berarti kalau imam itu menurutnya Syiah, tadi kan balik lagi ke satu ya. Berarti imam itu maksum gitu, Maksum, ya. kayak seperti Nabi gitu. Kayak Berarti Nabi SAW. nggak pernah imam itu berbuat zina kah atau gimana gitu ya. Itu menurut Syiah ya. Menurut Syiah. Tapi kan mungkin dari faktanya studi kasus sekarang kan banyak kan pemimpin-pemimpin keagamaan itu, agama itu kayak kiai kah apa ya, kan banyak yang melakukan seperti itu kan, hal yang Nah, berarti itu nggak masuk ya dalam kategori pemahamannya Syiah bahwasanya imam itu nggak masuk. ya karena kita kan di sini di Indonesia kan akidahnya sunnah Iya, kita. ya mungkin takutnya Anda di sini kan ingin menerapkan sistem Iya, Syiah di sini ya nggak apa-apa iya. gitu ya. Ya cuman kan ketika permasalahan pondok yang kemarin kan kiai yang itu kan gara-gara dia tuh sebenarnya bukan kiai kan, dia tuh punya yayasan, dia punya yayasan terus tiba-tiba banyak yang situ, ya jadi dia kiai pada kita punya ilmu gitu. Ya mungkin dari yang contoh yang Anda berikan tadi, mungkin dari segi kitab itu kan pasti ada yang namanya kelebihan dan kekurangannya. Bisa mungkin disebutkan kelebihannya. Kelebihannya itu pertama langsung dari Quran. Ya. Terjemahan tafsirnya langsung dari Quran. Lalu cabang ilmunya banyak di sini. Kayak tadi ada filsafatnya, akidahnya juga ada, politiknya ada, semuanya juga ada dalam masyarakat. Bahasanya juga bagus banget namun sorotnya karena beliau emang orang yang Ahli gitu ya, ahli, cerdas lah gitu ya. cerdas. Lalu kekurangannya untuk orang awam kayak kita baca kitab itu banyak apa ya, istilah-istilah Yang susah dipahami gitu ya. Susah. Oh iya iya. bahasa Arab yang tinggi. Berarti harus mempunyai ilmu terlebih dahulu ya, ilmu yang dalam itu kalau ini memahami yang namanya kitab Iya. Al-Mizan tadi ya, kitab tafsir Al-Mizan itu. Kalau orang awam kan paling kayak kita kan cocoknya kayak baca tafsir Jalalain Iya. gitu ya, yang metode ijmali dan ringkas banget mudah dipahami. Kalau Al-Mizan itu emang untuk akademisi, untuk orang-orang yang punya ilmu dulu, dasar-dasar pernah belajar tafsir dulu baru bisa memahami kitab ini secara utuh. Oh gitu. Oke, terima kasih Mas Cikal. Mungkin itu sedikit pembahasan dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-temannya. Ini hanya pembahasan aja, jadi bukan kita mengajak untuk masyarakat Indonesia untuk menjadi Syiah, nggak ada ya. Kita kan karena kita termasuk orang-orang Sunni kan gitu ya katanya gitu kan. Ya mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata gitu ya teman-teman ya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.